Kesadahan air dan cara mengatasinya. Bagian yang pertama. Ini materi kuliah sanitasi industri. Pengertian air sadah, yaitu air yang mengandung mineral-mineral tertentu. Umumnya mengandung ion kalsium dan magnesium dalam jumlah yang tinggi. Biasanya dalam bentuk garam karbonat. Atau bisa juga berikatan dengan ion logam, garam bikarbonat, dan garam sulfat. Tingkat kesadahan air. Jadi tingkat kesadahan air dibagi menjadi 4 level. Jika mengandung 0 sampai 75 mg per liter kandungan karbonatnya, itu disebut dengan air lunak. Jika mengandung 75 sampai 150 mg per liter karbonat, disebut dengan air dengan tingkat kesadahan sedang. Kemudian kalau sudah mengandung 150 sampai 300 mg per liter karbonat, itu sudah dianggap kesadahan yang tinggi. Dan kalau melebihi dari 300 mg per liter, kandungan karbonatnya disebut dengan kesadahan yang sangat tinggi. Sekarang bagaimana cara mengetahui kesadahan air? Pertama bisa kita lihat dari air. Apabila kita beri sabun, sabunnya sukar berbuih atau tidak seperti banyak buih air yang biasa. Nah, untuk mengetahui jenis kesadahan, bisa juga dengan cara pemanasan. Nah, setelah air dipanaskan, kemudian ditambah sabun, nah kita lihat. Jika masih ada buih, maka kita golongkan kepada kesadahan sementara. Air sadah sementara. Nah, jika air yang sudah dipanaskan ditambah sabun, tapi buihnya juga tidak ada atau sangat sedikit, itu disebut sebagai air sadah tetap. Nah, bagaimana mengetahui tingkat kesadahan secara kuantitatif atau menghitung berapa kadar kesadahannya? Ini bisa dilakukan dengan cara titrasi. Selanjutnya, kesadahan sementara. Jadi kesadahan sementara pada prinsipnya adalah kesadahan yang lebih mudah untuk dihilangkan, yaitu air yang mengandung ion bikarbonat atau HCO3-1. Bisa juga kalsium bikarbonat CaHCO3 2 kali, atau magnesium bikarbonat MgHCO3 2 kali. Ini termasuk kepada air sadah sementara. Sedangkan kalau kesadahan tetap, apabila ion magnesium dan kalsium berikatan dengan ion klorin, ion nitrat NO3, dan ion sulfat SO4 -2. Jadi bisa kita lihat, nah misalnya kalsium klorida, kalsium dengan nitrat, kalsium nitrat, atau kalsium sulfat CaSO4. Kemudian yang berkaitan dengan Mg atau magnesium, magnesium klorida, magnesium nitrat, dan magnesium sulfat. Ini termasuk air sadah tetap. Sekarang bagaimana cara mengurangi tingkat kesadahan air?
Pertama, dengan cara pemanasan. Yang kedua, dengan cara pengendapan menggunakan reaksi-reaksi kimia. Yang ketiga, menggunakan reverse osmosis. Di sini kita menggunakan membran yang sangat kecil. Yang keempat, dengan cara destilasi. Yang kelima, menggunakan resin penukar ion. Sekarang kita lihat yang pertama, yaitu pemanasan. Pemanasan hanya dapat menghilangkan kesadahan sementara. Kita lihat reaksinya. Air yang mengandung kalsium bikarbonat, ya, dipanaskan, maka nanti akan terbentuk kalsium karbonat yang padat, sehingga dia bisa mengendap dan diperoleh air yang lebih bersih dan gas CO2 yang akan menguap. Nah, kalau yang kedua, ya, air yang mengandung magnesium bikarbonat, itu dipanaskan, nanti terbentuk MgCO3, ini juga nanti padat akan mengendap dan diperoleh air yang lebih bersih dan gas CO2 yang menguap. Nah, endapan ini nanti kita pisahkan, ya, dari air sehingga airnya menjadi lebih baik dengan tingkat kesadaran yang lebih rendah. Berikut dengan cara pengendapan kimia. Jadi prinsip pengendapan kimia sebenarnya sama saja dengan pemanasan, yaitu menjadikan karbonat tadi menjadi mengendap. Nah, kita lihat reaksinya, contohnya seperti ini. Misalnya natrium karbonat atau kalium karbonat. Nah, ini air yang mengandung CaCl2. Ini air sadah tetap, ya. Jadi air yang mengandung kalsium klorida, kita tambahkan natrium karbonat, ya, natrium karbonat, sehingga terjadi reaksi antara kalsium klorida dengan natrium karbonat, terbentuk kalsium karbonat. Nah, ini kan panahnya ke bawah artinya, dan es itu artinya solid, berbentuk padat, nanti akan mengendap dan akan diperoleh NaCl dan air yang lebih bersih. Nah, yang kedua, kalau mengandung magnesium nitrat, ya, air yang mengandung magnesium nitrat kita tambahkan dengan kalium karbonat, nah, terbentuk nanti MgCO3 atau magnesium karbonat yang akan mengendap dan garam KNO3. Nah, garam ini nanti karena dia mengendap, kita pisahkan dengan air. Pengendapan berikut menggunakan kapur soda atau CaO. Ini juga untuk menghilangkan kesadahan tetap. Nah, misalnya air yang mengandung kalsium bikarbonat, ya, air yang mengandung kalsium bikarbonat, kita tambahkan kalsium oksida, sehingga nanti ini terjadi reaksi terbentuk kalsium karbonat seperti tadi yang juga mengendap, kan nanti akan dihasilkan air yang lebih bersih dengan tingkat kesadaran yang lebih rendah. Ya. Begitu juga nanti kalau seandainya kita menggunakan air sadahnya mengandung magnesium bikarbonat ditambah CaO, nanti hasilnya di sini magnesium karbonat. Selanjutnya mengurangi kesadaran dengan cara reverse osmosis. Mungkin lebih baik kita lihat ini dulu. Osmosis, ya. Kita mungkin lebih sering mengenal nama osmosis, yaitu suatu yang dipisahkan oleh satu membran, ya, namanya membran semi permeabel, ya. Sini memiliki pori-pori yang kecil. Nah, di sini ada dua larutan dengan berbeda konsentrasi.
yang sebelah kiri lebih tinggi konsentrasinya atau lebih pekat, yang sebelah kanan yang lebih encer atau lebih rendah konsentrasinya. Maka larutan yang lebih encer bisa menembus pori-pori ini, sedangkan larutan yang lebih pekat tidak bisa menembus pori-pori di sini. Sehingga yang bisa berpindah hanya larutan sebelah kanan. Makanya nanti kalau dibiarkan beberapa saat, larutan sebelah sini akan pindah ke kanan, sehingga perbedaan permukaannya menjadi berbeda. Ini namanya normal osmosis. Nah, kalau reverse osmosis kebalikan dari normal osmosis, ya. Jadi larutan yang lebih kotor atau memiliki bahan pencemar atau ion-ion yang mau kita pisahkan, nah di sini, ya. Misalkan di sini air sadah, ya, yang memiliki ion karbonat dan lain-lain, memiliki ion sulfat atau ion klorida, ya, di sini. Nah, kalau dibiarkan saja, tentu air yang sebelah kiri ini tidak akan pindah ke kanan, justru yang sebelah kanan akan pindah ke kiri. Nah, sekarang kita balik, gimana supaya air yang di sini pindah ke kanan. Nah, caranya tentu dengan memberikan tekanan. Diberikan tekanan sehingga yang akan pindah ke kanan adalah ion-ion atau zat-zat yang lebih kecil daripada ukuran pori-pori pembatas membran ini. Nah, ion-ion pengganggu tadi seperti ion karbonat, ion sulfat, ion klorida itu tidak akan pindah ke kanan. Sehingga sebelah kanan nanti diperoleh air yang lebih bersih dengan memiliki ion yang lebih sedikit. Nah, inilah prinsip dari reverse osmosis. Nah, inilah yang banyak sekarang digunakan orang untuk menjernihkan air, terutama air yang mengandung tingkat kesadaran yang tinggi atau mengandung kalsium dan magnesium yang cukup tinggi. Ya, alatnya bermacam-macam. Ya, salah satu modelnya ada seperti ini. Ini penyaringnya ada di sini. Ya, jadi bisa juga untuk menyaring oh ya, ini bahan pendukung dari hiperosmosis bisa berupa karbon aktif. Ini bisa menyaring zat besi, ya. Kemudian di dalamnya bisa juga ditambahkan resin penukar ion. Ini bisa mengurangi kesadahan, ya, mengurangi kapur atau bisa menyaring kapur dan kalsium karbonat. Bahkan juga bisa menyaring kotoran yang diameternya 1 mikron, seperti debu, ya, pasir dan kotoran yang lain. Sehingga diperoleh air yang lebih bersih. Nah, ini prinsipnya. Salah satu contohnya, ya. Ini membran yang sangat kecil. Ini hanya bisa dilewati oleh air saja, sedangkan ion-ion yang lain nanti tidak akan bisa melewati lubang-lubang ini karena ukurannya lebih besar daripada ukuran lubang ini, ya. Sehingga ketika diberi tekanan, hanya air yang masuk ke sini, ion-ionnya masih tertinggal, ya, sehingga diperoleh air yang lebih bersih. Nah, purified water, ya, air yang lebih murni. Jadi membran ini sangat halus, ya, ukurannya bisa 0,001 mikron. Berikut dengan cara destilasi. Ya, jadi prinsip destilasi adalah pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih, ya, perbedaan titik didih. Jadi misalnya ini air yang masih mengandung tingkat kesadaran yang tinggi, yang mengandung kalsium, magnesium, dipanaskan pada suhu 100 derajat, maka nanti ia akan menguap hanya air saja ke sini. Ya, ini diadakan setelah menguap nanti diberi air pendingin di sini sehingga langsung menetes di sini menjadi air kembali. Sedangkan kalsium dan magnesiumnya tinggal di sini. Ya. Nah, ini yang lebih jelas, ya. Ini air yang masih mau kita bersihkan, murnikan, ya, nanti pada suhu 100 derajat airnya menguap.
masuk ke dalam saluran ini, ya. Kondenser ini nanti diberi air pendingin sehingga uap yang masuk ke sini sampai di ujung sini akan mencair kembali. Ya, di sini diperoleh air yang lebih murni. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua.